Pengajaran yang berkata, Allah sudah membenarkan kita. Allah melihat darah Yesus yang membungkus. Jadi kita sudah masuk surga. Jangan pakai usaha sendiri karena keselamatan itu anugerah. Pengajaran itu, saudaraku, kalimat itu menyesatkan. Sangat menyesatkan. Allah benar-benar telah membenarkan kita oleh darah Yesus, itu betul. Tetapi Allah tidak hanya melihat bungkus darah Yesus yang melingkupi kita. Allah ingin melihat kedalaman kualitas kita. Bagaimana kita berperasaan, berpikir, berkarakter, adakah kita sudah seperti Kristus itu sendiri? Jadi bukan hanya darah Yesus yang membungkus, tetapi manusia batiniah kita harus memiliki pikiran, perasaan yang berkualitas seperti Kristus. Dan penyesatan ini sudah berlangsung berabad-abad, saudaraku. Ini harus diperbaiki, harus dibenarkan, diluruskan, diverifikasi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa membawa seseorang tidak berjuang sungguh-sungguh selama dia hidup. Karena seakan-akan dia sudah ada di zona nyaman dan pasti masuk surga. Pasti mengalami keselamatan. Bukankah sebenarnya kita harus ada perjuangan yang memadai untuk kita bisa menjejakkan kaki ke langit baru bumi baru suatu hari nanti, yaitu kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Bukankah begitu, saudaraku? Seiring dengan kita menghayati hidup yang tragis di muka bumi ini, kita bisa mendengar bahwa Bapa ingin berbicara kepada kita dengan kalimat begini, "Aku ingin kamu di tempatku. Aku ingin kau bersama denganku. Tapi sekarang kau belum bisa bersama denganku karena keadaanmu belum memungkinkan untuk berada di tempatku. Berjuanglah, nak. Maka suatu hari engkau akan bisa bersama denganku." Itu mungkin yang diungkapkan Bapa kepada kita itu. Bapa ingin ngomong begitu, saudaraku. Karena kita tahu bahwa Allah itu punya tatanan dan integritas. Dan tatanan itu sempurna sekali. Maka kalau orang-orang yang memiliki kerinduan suatu hari nanti bersama dengan Bapa, maka harus berubah hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Jangan seperempat kudus, setengah kudus, atau 3/4 kudus, gak bisa, saudaraku. Harus total kudus. Jadi jangan main-main lagi, saudaraku. Siapapun kita. Bukan hanya pendeta, bukan hanya aktivis, bukan hanya pengerja-pengerja gereja, bukan. Tetapi semua kita. Semua jemaat Tuhan, semua manusia. Jangan main-main dengan kekudusan hidup. Usahakan jangan menyentuh apa yang najis. Amin, saudaraku. Buang semua pikiran kotor, kehendak jahat, mau nyakitin orang, gunjingin orang, jatuhin reputasi orang, sombong, tidak tulus. Kalau baik-baik aja, jangan ada agenda di belakangnya, saudaraku. Latihlah itu. Betul, latihlah itu. Jangan baik karena ada maunya. Dan kalau orang itu sudah tidak menguntungkan dirimu lagi, jangan jahat sama orang. Jangan jahat sama orang. Gak perlu sakitin orang, gak perlu rusak nama baik orang. Gak perlu rusak reputasi orang, gak perlu, saudaraku. Baiklah, hiduplah benar. Ada satu kata yang harus kita harus takuti. Kalau selevel kita hari ini berani berbuat salah, maka ingat, saudaraku, pukulan keras Tuhan akan luar biasa. Karena kita tahu kebenaran. Jadi jangan coba-coba berbuat salah. Amin, saudaraku. Sudah jalan sejauh ini, kalau kita masih ada yang salah,
minta ampun sama Tuhan, bertobat hari ini. Kalau enggak, mengerikan saudaraku. Kalau dulu kita berbuat salah, kita masih ya udahlah. Tapi hari ini jangan, karena kita sudah tahu kebenaran. Ya, kita bisa digampar loh sama Tuhan. Betul saudaraku. Kita harus gak main-main lagi dengan Tuhan. Ya, kita harus berbuah manis hidup kita. Lihat deh, kadang hidup manusia itu gak berubah. Kadang yang membuat dia gak bisa bertumbuh itu karakternya. Karakternya itu loh, kadang sombong, kepo, gak perlu. Itu kadang susah saudaraku. Itu membuat mereka gak kudus, membuat kita gak kudus seringkali. Bahkan kita diajarkan bahwa kita hari ini jangan hanya diam, tapi bisu. Udah diam, gak perlu ngomong. Seakan-akan kita gak bisa ngomong lagi hal-hal yang gak perlu. Bisu kita di hadapan Tuhan. Kita gak mau ngomong yang macam-macam lagi. Di hadapan manusia kita gak mau ngomong sembarangan lagi. Udah. Tapi kadang karakter manusia itu gak mau berubah. Tahu kebenaran, tapi degil hatinya. Akhirnya buat masalah. Gara-gara kekepoan itu. Gara-gara kesombongan itu. Gara-gara ingin tahu, ikut campur urusan orang. Maka saudaraku, itu membuat kita gak bisa kudus di hadapan Allah. Tapi kalau kita mau jadi anak-anak Allah, maka kita menjadi mulia dalam pemandangan Allah yang maha besar. Dan jangan sia-siakan kesempatan untuk kita bertobat setiap saat, saudaraku. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang masih memiliki kesadaran untuk mengerti hal ini. Mau merespon kebenaran, mau berubah, tidak banyak. Banyak orang Kristen di dunia ini, tetapi yang benar-benar berjuang, memikirkan hal ini, dan dilayakkan masuk rumah Bapa itu sedikit sekali. Bahkan banyak orang Kristen yang jago menghakimi orang lain. Menghakimi saudaranya, pasangannya, anaknya, orang tuanya, gembalanya, pendetanya, teman pelayanannya. Mereka menghajar di situ semua. Mereka lupa, bercerminlah dirimu sendiri kepada Kristus. Karena kita tidak punya hak untuk menjadi hakim kepada siapapun. Di situ banyak orang jebol, saudaraku. Gak kudus akhirnya. Menghakimi ajaran orang, menghakimi ini dan itu, menghakimi ini banyak. Tapi cuma saya mau katakan, hiduplah benar dalam ajaran yang benar, fokuslah untuk hidup kudus, periksalah hidupmu sendiri setiap saat, setiap waktu, bersandinglah kepada cerminan itu, yaitu cerminan Kristus itu sendiri, Tuhan Yesus kita. Adakah aku masih banyak kekurangan atau tidak? Amin, saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Artinya begini, tidak banyak orang beriman kepada Yesus dengan benar. Banyak orang beragama Kristen, tetapi di dalam pemandangan Allah, mereka tidak beriman. Bukan orang yang beriman, artinya bukan orang yang layak menerima keselamatan itu. Saudaraku, diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hanya keyakinan pikiran. Bukan hanya persetujuan pikiran. Tetapi tindakan. Siapa yang berani percaya bahwa ada surga? Abraham, bapak orang percaya, dia beri contoh kepada kita. Dia pertaruhkan negeri itu. Pertaruhkan hidupnya untuk negeri itu. Maka dia naik level menjadi sahabat Allah. Kenapa dia berkualifikasi sahabat Allah? Karena dia percaya penuh. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4 percaya. Tapi penuh kepada Bapa. Kalau kita percaya, maka kita harus penuh kepada Bapa. Dengan cara apa? Kita percaya penuh juga mengikut jejak Tuhan Yesus. Amin. Kita meneladani hidup Yesus. Kita mengikut Yesus. Kita mengiring gaya hidup Yesus.
Kalau kita membaca dalam Alkitab, adanya pesta perkawinan anak domba, itu bukan perkawinan dalam arti seks, tetapi perjumpaan antara Yesus putra tunggal kesayangan Allah Bapa dengan anak-anak Allah yang berkeadaan sama dengan Dia, layak mendampingi Dia. Itu kita semua yang mau berjuang. Ini perjumpaan di pesta kawin anak domba, dan kita disebut mempelai. Mempelai. Bahkan firman Tuhan berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ini bukan tentang seks, tetapi perawan di sini adalah orang-orang yang tidak ternodai atau yang tidak tertambat hatinya dengan dunia ini, atau tidak tertambat lagi dengan dosa. Kita tidak mungkin dijadikan perawan kalau ukuran perawan itu artinya tidak pernah melakukan dosa. Kita semua orang berdosa. Perawan di sini artinya tidak ternodai. Kita memang pernah ternodai oleh dosa karena turunan dosa yang sudah melekat kepada kita, dosa itu, dan kita masih berjatuh dalam dosa. Tetapi kita mulai hari ini melewat proses perubahan. Kita tidak ternodai lagi. Amin, saudaraku. Kita harus terus didapati oleh Tuhan, tidak bercacat, tidak bercelah. Dan itu adalah kesetiaan sejati kita. Berjuanglah hidup benar, saudaraku. Mumpung masih ada kesempatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.